شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah, penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dari kitab yang ditulis oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, murid seniornya Imam Syafi'i. Kita masuk di pembahasan takfir Sahibil Kabirah, yaitu bab kita mengkafirkan pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin. Beliau berkata, yaitu Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wal imsaku an takfiri ahlil qiblati, dan Ahlussunnah wal Jamaah mereka menahan diri dari mengkafirkan ahlil qiblah, yaitu al-qiblah itu orang muslim yang masih kiblatnya di Ka'bah. Wal bara'atu minhum fima ahdathuhu ma lam yabtadi'u dhalalan, dan Ahlussunnah juga berlepas diri dari mereka, dari orang-orang muslim, fima ahdathuhu, terhadap bid'ah yang mereka ada-adakan, ma lam yabtadi'u dhalalan, kecuali kalau bid'ahnya sudah bid'ah yang menyimpang. Faman ibtada'a minhum dhalalan, siapa yang mengadakan kesesatan di dalam Islam, kana ahlil qiblati, maka orang itu dari Islam kharijan, dia keluar dari Islam, wa minad dini mariqon, dan dia telah menyobek agama dia. Wa yutaqarrabu ilallahi azza wa jalla bil bara'ati minhum, dan Ahlussunnah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara berlepas diri dari orang ini. Wa yuhjaru wa yuhtaqaru, dan orang ini layak untuk dihajar, diboikot. Wa yuhtaqar, dan direndahkan. Wa tujtanabu ghuddatuhu, dan harus kita jauhi penyimpangan dia, virus dia. Fahiya a'da min ghuddatil jarab, karena virusnya orang ini lebih bahaya daripada virus penyakit rabies. Ini poin yang diucapkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Intinya berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi orang muslim yang berbuat kesalahan. Ahlussunnah wal Jamaah mereka memiliki keyakinan bahwa orang yang muslim secara zahir itu dia kiblatnya sama dengan kita, sholatnya sama dengan kita. Orang yang seperti ini, orang yang sholatnya kiblatnya sama dengan kita, Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, maka tidak boleh dikafirkan. Kafirkan itu dikeluarkan dari Islam kecuali dengan sesuatu yang yakin kalau dia itu sudah mengamalkan amal-amal yang bisa membatalkan Islam dia. Kita punya kaidah kita, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa kita hilangkan dengan prasangka dan praduga. Orang muslim selama dia itu menisbatkan kepada Islam, menampakkan Islam, maka yakin, secara yakin dia itu muslim, secara yakinnya. Tidak boleh orang itu kita keluarkan dari Islam kecuali dengan sesuatu yang yakin juga, yaitu
dia mengamalkan amal-amal pembatal keislaman, dan dia sudah tegak hujjah, yaitu kita sudah iqamatul hujjah, maka orang itu bisa kita keluarkan dari Islam. Sedangkan orang yang mengkafirkan kaum muslimin dengan prasangka dan praduga, bahkan dengan amal-amal yang belum tentu itu membuat dia kafir, maka ini termasuk perbuatan orang-orang Khawarij. Dan Ahlussunnah berlepas diri dari perbuatan seperti ini. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan di sini, kata beliau, wal imsak an takfiri ahlil qiblah. Ahlussunnah itu mereka menahan diri untuk mengkafirkan seorang muslim. Apakah orang muslim itu tidak bisa dikafirkan? Bisa. Selama jelas dan yakin dia sudah keluar dari Islam. Tapi kalau tidak keluar, yaitu dia itu tidak keluar dari Islam secara yakin, masih prasangka dan praduga, maka Ahlussunnah tidak boleh mengkafirkan. Sehingga kita pahami bahwa dalam masalah mengkafirkan, boleh nggak kita itu mengkafirkan? Boleh. Kita itu boleh mengkafirkan selama sudah yakin, tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya orang itu sudah keluar dari Islam. Sedangkan masalah-masalah yang masih prasangka dan praduga, apalagi masalah-masalah khilafiyah, yaitu masalah-masalah yang itu masih menjadi masalah khilaf, tidak boleh mengkafirkan seorang muslim yang dia itu sudah lahirnya itu Islam, yaitu dia itu sudah secara zahir Islam. Kenapa? Karena hukumannya berat. Mengkafirkan orang muslim itu ketika keliru, itu hukumannya berat. Rasulullah SAW beliau bersabda, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya itu orang muslim, wahai kafir, julukan kafir sudah keluar dari lisannya dia, faqad ba'a bihima ahaduhuma, maka julukan ini akan kembali siapa yang layak. In kana kama qala, jika yang dijuluki, yang dituduh, yang divonis itu benar-benar layak untuk dikafirkan, maka julukan kafir kembali kepada yang dituduh. Wa illa roja ila sahibihi, kata Rasulullah, tapi kalau tidak layak, orang yang dituduh itu tidak layak dijuluki kafir, maka julukan kafir akan kembali kepada orang yang menjuluki. Berarti menunjukkan apa? Tidak main-main dalam masalah ini. Tidak main-main, tidak boleh kita prasangka dan praduga. Oleh itu ketika Usama bin Zaid beliau ya bersama pasukan kaum muslimin memerangi sebuah negeri orang kafir, diserang sama pasukan Islam, termasuk Usama bin Zaid ikut dalam peperangan itu. Usama bin Zaid melihat di antara pasukan kafir siapa yang paling banyak membunuh kaum muslimin. Dilihatlah ada satu orang kafir yang paling banyak membunuh kaum muslimin, dipantau sama Usama bin Zaid. Ketika orang-orang kafir sudah terdesak, akhirnya satu orang ini yang paling banyak membunuh kaum muslimin melarikan diri. Dikejarlah orang itu sama Usama bin Zaid sama satu orang dari Ansor. Usama bin Zaid bawa pedang, sedangkan orang Ansor bawa tombak. Dikejarlah orang ini. Sampai akhirnya ketika sudah terdesak, orang ini sudah terdesak, sudah nggak ada jalan keluar lagi, tidak ada tempat melarikan diri. Maka orang itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Berarti dia masuk Islam dengan ucapan syahadat, yakin jelas ucapannya ditenggar sama Usama bin Zaid dan orang Ansar ini. Berarti dia yakin sudah masuk Islam dengan ucapan tersebut. Akhirnya orang Ansar mengatakan dia adalah saudara saya, dia sudah orang muslim, ya selesai. Maka tombaknya diturunkan, setelah itu dia pulang, yaitu tidak jadi menyerang orang itu. Sedangkan Usama bin Zaid enggak terima. Dia tidak menerima ucapan itu. Akhirnya Usama bin Zaid masih menyabetkan pedang yang dia bawa kepada orang itu sampai mati. Sampai orang itu mati. Beritanya sampai ke Rasulullah SAW bahwasanya Usama bin Zaid membunuh orang yang yakin kalau dia itu sudah masuk Islam dengan ucapan syahadat. Beritanya sampai ke Rasulullah, maka Rasulullah bertanya, dipanggil Usama bin Zaid, Usama, aqtalta rajulan qala la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah benar kamu itu membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah? Maka Usama mengatakan, benar ya Rasulullah, tapi dia itu mengatakan seperti itu karena takut pedang ya Rasulullah, takut mati orang itu karena sudah terdesak, nggak ada jalan yang lain.
Maka Rasulullah mengatakan, afala syaqaqta an qalbihi, ya Usama bin Zaid, kenapa kamu tidak bedah dulu dadanya? Untuk kamu bongkar, kamu teliti, apakah dia itu mengatakan ucapan tadi karena takut pedang atau yang lainnya? Atau mungkin dia itu ikhlas karena Allah Ta'ala gitu. Kenapa kamu tidak cari tahu dulu, tidak kamu bongkar hatinya? Akhirnya setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai Usama bin Zaid, bagaimana nanti ketika di hari kiamat ucapan la ilaha illallah yang sudah dibaca sama orang itu membantah kamu nanti di hadapan Allah Ta'ala? Akhirnya Usama bin Zaid ketakutan dengan ucapan Rasulullah ini. Setelah itu dia minta sama Rasulullah untuk didoakan pengampunan. Ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya Allah mengampuni kesalahan saya. Rasulullah hanya mengatakan oleh Usama bin Zaid, bagaimana dengan ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan ketika nanti akan membantah kamu di hadapan Allah Ta'ala? Rasulullah hanya mengatakan itu terus. Usama bin Zaid minta maaf dan minta supaya kesalahannya diampuni. Rasulullah hanya mengatakan ucapan seperti itu. Sampai Usama bin Zaid mengatakan, jika seandainya saya ketika berbuat kesalahan tersebut, yaitu membunuh orang yang sudah mengutakan kalimat la ilaha illallah ini, saya itu ketika itu masih belum masuk Islam. Saking apa? Saking takutnya dengan sabdanya Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan cerita ini kalau kita pahami berarti orang ketika sudah jelas dia itu Muslim, jelas mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu jelas. Orang sholat di masjid jelas. Apalagi sholatnya kiblatnya sama dengan kita. Dia pedomannya Al-Quran, Nabi dia ya Nabi Muhammad, sama. Maka orang ini tidak boleh kita keluarkan dari Islam, dijuluki sebagai orang kafir, sampai benar-benar sudah yakin kalau dia itu sudah keluar dari Islam. Kalau dia belum yakin, masih ada prasangka dan praduga. Karena Usama bin Zaid kan prasangka. Karena dia bicaranya masalah hati. Ya Rasulullah, dia itu kan mengucapkan kalimat itu karena takut mati ya Rasulullah. Kan itu prasangka kan itu. Belum yakin itu. Maka Rasulullah mengatakan, kamu tidak bedah dulu dadanya wahai Usama, kamu teliti dulu. Apakah dia itu mengatakan kalimat itu karena takut mati atau karena ikhlas karena Allah Ta'ala? Masih ada prasangka dan praduga. Dan itu tidak dibolehkan. Kalau gitu nanti ada sebuah kaidah penting dalam masalah takfir, pembahasan masalah takfir. Para ulama mengatakan al-khata' fil afwi khairun minal khata' fil uqubah. Jadi ada sebuah kaidah penting. Keliru dalam kelonggaran lebih baik daripada keliru dalam hukuman. Coba perhatikan kaidahnya ini karena penting sekali ini. Maksudnya gini, kita menghukumi orang menjadi orang Muslim, ini orang kita hukumi sebagai orang Muslim. Ini masalah yang pertama. Orang kita belum tahu ini orang ini Muslim secara zahir atau tidak, tapi kita saya anggap orang itu orang Muslim. Ini macam yang pertama. Yang kedua, kita mengeluarkan orang Muslim dari Islam dia, yaitu maksudnya kalau yang kedua ini dia itu zahirnya Islam, kemudian kita keluarkan dari Islam. Jadi ada dua masalah ya, memasukkan Islam, memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, mengkafirkan orang Muslim dari Islam, atau mengeluarkan orang dari Islam, mengeluarkan seorang Muslim dari Islamnya. Pertanyaan, jika dua masalah ini keliru, dalam dua masalah ini keliru, mana yang lebih baik? Sama-sama keliru, sama-sama nggak boleh. Keliru dalam menghukumi Islam orang kafir, keliru dalam menghukumi orang kafir sebagai orang Muslim, dengan keliru menghukumi orang Muslim sebagai kafir. Paham ya istilahnya? Ini ada dua masalah berbeda nih, paham ini? Saya keliru dalam menghukumi orang kafir. Ini orang kafir ini. Saya anggap orang itu sebagai orang Muslim karena saya keliru. Keliru mengislamkan dia, menganggap dia orang Muslim padahal dia itu orang kafir sebenarnya itu. Dengan keliru mengkafirkan orang Muslim, mengeluarkan orang Muslim dari Islam dia. Sama-sama keliru ini. Mana yang lebih parah? Kata para ulama, lebih parah dalam ukubah itu hukuman. Sehingga kita keliru dalam memasukkan Islam, orang kafir kita masukkan ke dalam Islam, menganggap orang kafir sebagai Muslim, itu lebih ringan daripada keliru mengkafirkan orang Muslim. Walaupun sama-sama keliru, semuanya sama-sama nggak dibolehkan. Ya, misalkan gini, kita di Indonesia,
Di Indonesia ini ini orang muslim atau kafir ya saya nggak tahu lah. Ayo anggap muslim saja lah. Akhirnya saya ucapkan salam dan yang saya kasih dia itu hukum-hukum Islam. Keliru saya, rupanya dia itu orang Kristen. Saya keliru. Dengan orang yang menganggap kafir. Dia itu siapa? Kafir sajalah dia itu. Kita anggap orang kafir karena saya belum tahu dia itu siapa gitu. Rupanya dia itu orang muslim. Sama-sama keliru ini kita ini. Tapi kata para ulama, keliru dalam mengkafirkan orang muslim lebih parah daripada keliru dalam mengislamkan orang kafir. Sama-sama keliru. Lagi itu nggak ada main-main dalam masalah ini. Berat sekali hukumnya. Mengkafirkan orang muslim itu tidak main-main. Maka beliau mengatakan wal imsak an takfiri ahlil qiblah. Ahlussunnah wal jamaah mereka menahan diri untuk mengkafirkan orang-orang muslim yang kiblatnya sama dengan kita. Yaitu maksudnya apa? Tidak mengkafirkan itu tidak berlebihan dalam bab ini, tidak membukakan pintu lebar-lebar. Wal bara'atu minhum fima ahdatsuhu ma lam yabtadi'u dhalalan. Tetapi kita juga berlepas diri terhadap bid'ah maksiat yang mereka kerjakan. Maksudnya gini, jika ada orang muslim dia berbuat dosa dan kita tahu ini dosa besar, sikap kita itu apakah kita kafirkan orang itu karena dosa tersebut? Tidak. Terus yang kedua, terus bagaimana kita itu menyikapi perbuatan dia? Kita berlepas diri. Sehingga pahami ya di sini penting sekali nih. Bedakan antara kita menghukumi perbuatan dengan kita menghukumi orangnya. Jadi nanti hukum itu jadi hukum itu nanti ada dua. Ini pahami ini, penting. Keliru dalam masalah ini fatal. Jadi hukum itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan taksilul hukum, atau yang sering dinamakan dengan hukum am, hukum secara umum, secara taksilnya, secara teorinya. Misalkan gini, sujud kepada berhala. Berhala itu bisa patung, bisa kuburan, bisa pohon besar, itu namanya berhala. Ada orang sujud kepada kuburan. Apa hukumnya? Maka kita katakan sujud kepada selain Allah kufur, termasuk kesyirikan. Orang makan riba. Riba, apa hukumnya? Riba hukumnya haram. Berzina, apa hukumnya zina? Haram. Jelas dalilnya banyak dalam Al-Quran. Kita menghukumi sebuah perbuatan, ucapan, keyakinan, itu dinamakan dengan taksilul hukum, hukum secara umum. Boleh nggak kita menghukumi seperti ini? Boleh, kepada siapa saja. Misalkan gini, ada orang dia minum khamr, ya kita katakan minum khamr dosa besar. Minum khamr, karena saya menghukumi perbuatan minum khamr gitu. Ucapan orang-orang liberal yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng, atau kalau kata mereka kayak komik Spiderman, ini ucapan kufur karena ini istihza, mengolok-olok agama Allah Ta'ala. Ucapan ini ucapan kufur. Keyakinan bahwasanya undang-undang negara lebih baik daripada Al-Quran, ini keyakinan kufur. Saya menghukumi perbuatan orang yang sujud kepada berhala kufur. Saya menghukumi ucapan orang-orang yang mengatakan mengolok-olok agama Allah, menganggap Al-Quran sebagai komik Spiderman kayak orang liberal, ini ucapan kufur. Saya meyakini keyakinan, saya menghukumi keyakinan orang yang meyakini bahwa undang-undang bikinan manusia sama atau lebih baik daripada Al-Quran, keyakinan kufur. Ini saya menghukumi ucapan, perbuatan, dan keyakinan, itu dinamakan dengan hukum am. Saya menghukumi teorinya, yaitu saya menghukumi dinamakan dengan hukum am, hukum umumnya. Ini hukum yang pertama. Hukum yang pertama dinamakan taksilul hukum atau namanya hukum am. Yang kedua dinamakan dengan tanzilul hukmi. Penerapan hukum ini kepada orangnya, yaitu menghukumi personal sekarang ini. Saya menghukumi personalnya, orangnya. Orang yang berbuat, orang yang berucap, orang yang meyakini.
Saya menghukumi orangnya dinamakan dengan tanzilul hukum, atau sering disebutkan nanti juga dengan julukan hukum muayyan. Jadi hukum itu ada dua, hukum am secara umum yaitu menghukumi ucapan, perbuatan, keyakinan. Hukum secara umum. Sedangkan hukum muayyan atau tanzilul hukum menghukumi orang yang berucap, orang yang berbuat, orang yang meyakini. Kalau menghukumi secara perorangan, personalnya, maka tidak bisa hanya dengan ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Harus iqamatul hujjah. Harus iqamatul hujjah, didudukkan. Kamu kenapa mengatakan ucapan seperti ini? Sehingga harus kita dudukkan. Kalau memang sudah jelas dia mengatakan seperti itu, setelah itu baru kita nasihati. Kalau dinasihati tidak bisa, dinasihati berubah misalkan, orang itu dinasihati, alhamdulillah dia menerima. Dia bertobat setelah itu, alhamdulillah cukup dengan nasihat. Kalau tidak bisa dinasihati, maka perlu kita tambahi lagi, yaitu seperti kaidah ingkar mungkar lah gitu. Kita melihat orang yang berbuat kemungkaran, harus kita ingkari orang itu. Tapi dengan tahapan-tahapan ingkar mungkar yang nanti akan kita sebutkan. Jadi fahami ini karena penting sekali ini. Nah itu kita punya kaidah. Disebut oleh para ulama kaidah ini. Kaidahnya apa? Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak setiap orang yang jatuh pada perbuatan kufur, orang itu langsung dihukumi sebagai orang kafir. Coba pahami kaidahnya. Tidak setiap orang yang jatuh pada amal-amal kekufuran, baik ucapan, perbuatan, atau keyakinan, tidak mesti langsung kita hukumi orangnya sebagai orang kafir. Boleh nggak kalau kita itu menghukumi perbuatannya, ucapan, keyakinan? Boleh, karena kita nggak memvonis si A dan si B. Tapi kalau sudah memvonis A dan si B, tidak langsung kita hukumi kafir gara-gara perbuatan dia, gara-gara ucapan dia, gara-gara keyakinan dia. Nggak bisa. Harus iqamatul hujjah. Kenapa? Misalkan gini, saya contohkan ya. Ada orang dia sujud kepada berhala. Berhala itu cakupannya umum loh. Berbeda kalau saya katakan orang sujud kepada patung. Kalau patung itu sebuah benda yang dibikin, dipahat, dibikin memang untuk disembah. Itu namanya patung atau namanya sonam kalau bahasa Arabnya. Sedangkan berhala namanya wathan. Wathan itu bisa patung yang dibikin, bisa kuburan yang tidak dibikin untuk disembah. Bisa keris, bisa akik, bisa pohon, bisa batu, bisa gunung, bisa lautan, semua. Selama itu disembah, maka itu namanya berhala. Ada orang sujud kepada berhala, kuburan, batu besar, pohon besar. Kita melihat orang itu berbuat seperti itu, bagaimana sikap kita? Boleh nggak kita kafirkan orang itu? Ada orang sujud kepada berhala. Boleh nggak kita kafirkan? Kita boleh mengkafirkan secara hukum umum. Siapa saja yang berbuat kekufuran seperti menyembah berhala, maka dia kafir. Itu namanya hukum umum, karena saya tidak memvonis si A dan si B. Tapi ketika saya mengatakan, oh kamu, sudah kamu itu, si fulan, si ini kafir karena saya melihat dia itu sujud kepada berhala. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia menghukumi orang karena perbuatan dia, karena ucapan dia, karena keyakinan dia. Itu nggak bisa. Harus iqamatul hujjah. Kamu sudah tegakkan hujjah atau belum? Ya, harus iqamatul hujjah. Maka tidak sembarangan mengkafirkan orang. Ini sudah jelas jatuh pada perbuatan kufur loh. Apalagi kalau nggak jelas. Misalkan gini, ada orang misalkan, katanya si A itu pernah sujud kepada berhala. Katanya, nggak bisa katanya. Sumbernya dari mana? Ya, ini yang sudah jelas orang itu jatuh pada kekufuran. Jelas. Ya, secara informasi berita nggak ada keraguan. Karena saya melihat langsung di mata saya. Itu saja tidak bisa langsung dikafirkan. Karena apa yang saya lihat informasinya, saya dengar. Tapi harus iqamatul hujjah. Apalagi kalau informasinya itu masih simpang siur. Jadi harus jelas. Tidak boleh dengan prasangka dan praduga. Maka itu Rasulullah ketika masih fahami yang perlu saya sampaikan di sini itu maksudnya kaidah pentingnya itu tidak setiap orang yang jatuh pada perbuatan kufur orang itu langsung dikafirkan.
Padahal sudah jelas loh dia itu jatuh pada perbuatan kufur nyata. Itu tidak bisa langsung dikafirkan kecuali iqamatul hujjah ditegakkan. Kamu kenapa berbuat seperti itu? Jadi nanti iqamatul hujjah itu nanti ada tahapannya. Yang pertama, mencari sumber berita yang otentik dulu. Benar nggak kamu itu berbuat seperti ini? Benar. Misalkan gini, saya mendengar kabar si A sujud kepada kuburan. Saya datangi si A. Apakah benar informasi yang saya dapatkan kalau Anda sujud kepada kuburan? Dia mengatakan iya. Bisa nggak setelah ini langsung, oh kafir berarti kamu ini? Sujud kepada berhala itu perbuatan kufur ini. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Karena ini baru perbuatan. Kita belum iqamatul hujjah. Kita tanya dulu, kenapa kok Anda itu berbuat seperti itu? Alasannya apa? Kalau dia mengatakan, lah kan saya itu pengen menghormati si kuburan. Kan kuburan ini orang soleh kan gitu. Saya sujud itu untuk menghormati. Bukankah di Al-Quran gitu ada cara menghormati orang soleh itu dengan cara sujud? Contohnya misalkan dia baca surat Yusuf, wa kharru lahu sujada. Kan orang-orang yaitu Nabi Yakub, kemudian keluarganya, anak-anaknya itu sujud sama Nabi Yusuf untuk menghormati. Seperti malaikat sujud sama Nabi Adam. Kan saya sujudnya itu untuk menghormati, saya bukan menyembah. Saya hanya ingin menghormati saja karena dia orang soleh kan. Dia punya dalil. Cuma dalilnya keliru, maka harus kita tegakkan. Enggak keliru ini. Sujud kepada selain Allah untuk mengagungkan itu, walaupun bukan untuk menyembah, itu sudah nggak dibolehkan dalam agama kita. Zaman dulu memang boleh, tapi zaman kita sudah nggak dibolehkan. Sampai kita jelaskan, faham dia, sudah faham, ini nggak boleh, dia masih mengamalkan itu, padahal dia sudah tahu hukumnya, baru kita katakan, Anda kafir. Bagi saya, Anda sudah kafir. Paham ya? Jadi harus jelaskan dulu, kenapa kok Anda itu berbuat seperti ini? Mungkin dia punya hujah, mungkin dia itu keliru cara memahami agama. Sehingga harus kita tegakkan, kita diskusikan, kita sampaikan hujah kita. Apalagi kalau dia itu keliru itu maksudnya kan kita mendapatkan ayat juga, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tuhanku tolong jangan azab kami, jangan kami dihukum gara-gara kami lupa atau keliru. Contohnya misalkan ini, ada orang sujud kepada kuburan, ditanya, apakah benar informasi yang saya dapatkan, Anda itu sujud sama kuburan? Ya. Kenapa kok Anda sujud sama kuburan? Kenapa ini sudah mulai iqamatul hujjah ini? Ditanya dulu, kenapa Anda berbuat seperti ini? Sebenarnya itu saya itu enggak sujud untuk kuburan saya itu. Waktu itu saya sedang ziarah kubur, saya itu mendapatkan telepon dari misalkan dari manalah, dari operator HP lah, atau saya dapat hadiah. Saya sujud syukur. Saya mendapatkan kabar gembira, saya sujud syukur. Cuma saya lupa kalau saya itu sedang di kuburan, saya itu enggak tahu kan itu. Bukan saya ingin mengagungkan kuburan, itu enggak. Cuma saya itu sujud syukur kepada Allah Ta'ala karena saya mendengar kabar yang baik kan itu. Kalau seperti apa hukumnya berarti? Berarti Anda keliru, enggak ada masalah kalau seperti itu. Yang penting apa? Tujuannya Anda bukan sujud kepada kuburan itu kan, bukan kan itu. Berarti maksudnya apa? Orang yang berbuat kesalahan itu punya banyak kemungkinan dia itu. Harus kita dudukkan dulu, kenapa Anda itu berbuat seperti itu, alasannya apa kan itu. Ya, ketika sudah jelas alasannya, setelah itu baru kita nasihati. Kalau keliru, nasihati. Bahkan terkadang bisa dihukum dengan cara misalkan seperti misalkan orang yang dia itu berhubungan intim sama istrinya di siang Ramadan, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya berbuat dosa besar ya Rasulullah, keliru saya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kenapa saya berhubungan intim sama istri saya di siang Ramadan ya Rasulullah? Dia tahu kalau itu nggak boleh. Dia tahu. Cuma dia nggak tahu kalau berbuat seperti itu hukumannya itu rupanya ada dendanya. Maka Rasulullah mengatakan, kamu bisa membebaskan budak nggak? Kamu bisa puasa nggak? 60 hari nggak? Kamu bisa memberikan makan nggak? Berarti kan ada hukuman. Dihukum sama Rasulullah kan gitu. Hukum itu bisa terkadang. Cuma kalau sampai tingkatan mengkafirkan tidak dibolehkan. Jadi fahami poin penting ini. Kita berlepas diri dari perbuatan kufur yang dia kerjakan, atau ucapan kufur yang dia ucapkan, atau keyakinan kufur yang dia yakini. Cuma bukan berarti langsung kita cap orang itu sebagai orang kafir. Jadi kita berlepas diri dari perbuatan dia, cuma kita hati-hati dalam menghukumi orangnya. Bedakan antara perbuatan dengan orang yang berbuat, itu beda sekali. Maka beliau mengatakan al-imsak an takfiri ahlul qiblah. Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka menahan diri untuk mengkafirkan orang muslim.
Wal bara'atu minhum, tapi Ahlussunnah juga berlepas diri dari apa? Fima ahdatsuhu ma lam yabtadu dhalalan, dari bid'ah yang mereka adakan, dari kesesatan, dari kemaksiatan, kesyirikan yang mereka kerjakan. Cuma apakah langsung kita cap orang itu sebagai orang kafir, orang ahlul bidah, orang sesat, pelaku maksiat? Belum tentu. Itu semuanya belum tentu. Contohnya misalkan, kalau kita lihat contohnya banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis, banyak sekali. Contohnya misalkan saya contohkan beberapa contoh. Maksudnya itu untuk menghukumi orang itu nggak main-main. Tidak gara-gara perbuatan atau ucapan atau keyakinan langsung orang itu dicap sebagai orang yang berbuat kesalahan. Contohnya misalkan Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan informasi dari Allah Ta'ala kalau ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat, dikirim suratnya itu kepada orang-orang Mekah yang isinya membocorkan rahasia perangnya Rasulullah SAW. Dan itu nggak main-main, itu munafik. Dan itu bahaya, mata-mata berarti ini. Hukumannya mati dalam Islam. Mata-mata hukumannya mati. Membocorkan rahasia perang itu hukumannya mati. Kenapa? Karena kalau rahasia perang Islam itu bocor, bisa mati semua kaum muslimin gara-gara bocornya rahasia. Akhirnya Rasulullah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril kalau Hatib itu ngirim surat ke Mekah dibawa sama seorang wanita melewati jalan ini, yaitu jalan menuju Mekah. Langsung Rasulullah manggil Ali, wahai Ali, tolong kamu pergi ke jalan ini, yaitu jalan arahnya ke Mekah. Di situ ada seorang wanita naik di atas unta. Wanita itu membawa surat, ambil suratnya dan bawa ke sini. Langsung Ali ngejak beberapa orang berjalan sesuai dengan jalan yang ditetapkan sama Rasulullah. Benar, ada seorang wanita jalan sendirian naik unta. Akhirnya dicegat sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditanya, apakah kamu bawa surat yang ditujukan kepada orang Mekah? Dia mengatakan, enggak, saya enggak bawa surat. Akhirnya dipaksa, kalau tidak kamu saya telanjangi. Akhirnya wanita ini ketakutan. Setelah itu dikeluarkan dari bajunya sebuah surat, yaitu surat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib sahabat mulia, bahkan beliau ikut perang Badar, enggak main-main dia itu. Akhirnya suratnya langsung Ali bin Abi Thalib enggak membuka surat itu, isinya apapun enggak tahu karena Rasulullah enggak membolehkan. Langsung dibawa ke Rasulullah baca. Rupanya dalam surat itu Hatib menceritakan strategi perangnya Rasulullah ketika melawan orang-orang Mekah, dan itu nggak main-main. Setelah itu Rasulullah panggil wahai Hatib, ini surat apa ini? Ini surat apa ini? Maka Hatib mengatakan, ya Rasulullah, jangan tergesa-gesa menghukumi saya. Saya menulis surat itu bukan karena saya benci sama Islam ya Rasulullah, tidak. Atau saya itu cinta sama orang-orang kafir ya Rasulullah, tidak. Tapi saya punya alasan ya Rasulullah, saya punya alasan. Rasulullah tanya, alasannya apa kamu menulis surat seperti ini? Maka Hatib mengatakan, ya Rasulullah, saya masih punya keluarga dan saya masih punya harta di Mekah ya Rasulullah. Saya bukan orang Mekah asli, saya itu pendatang. Saya nggak punya qabilah, tidak punya suku yang menjamin keluarga saya. Saya masih punya harta dan keluarga yang saya tinggal. Saya takut kalau saya itu di Mekah, di Medina, keluarga dan harta saya itu nanti akan dirampas sama orang-orang Mekah. Akhirnya saya itu ingin memberikan jasa kepada mereka supaya mereka menjaga harta saya dan anak-anak saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau sahabat kamu ini, wahai para sahabat, orang ini telah jujur. Ya, ini orang ini telah jujur. Sampai akhirnya datang Umar, nggak terima Umar, langsung dimaafkan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, nggak bisa. Izinkan saya menebas lehernya orang munafik ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, jangan wahai Umar. Apakah kamu nggak melihat ya wahai Umar, Allah sudah melihat hati orang-orang yang ikut, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Setelah itu Allah telah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakan apa yang kalian inginkan, dosa kalian sudah dihapuskan. Ya, Rasulullah tidak mengkafirkan, tidak mengecap Hatib bin Abi Balta'ah sebagai orang munafik. Padahal gara-gara kejadian ini Allah turunkan sebuah ayat tentang wala. Wala itu cinta kepada orang-orang kafir, itu sifatnya orang-orang munafik. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Setelah itu ditutup ayatnya, siapa dari kalian wahai orang-orang muslim yang wala kepada mereka, cinta kepada mereka, orang-orang kafir, maka itu termasuk bagian dari mereka.
Ini ayat diturunkan gara-gara Hatib bin Abi Baltah. Tapi Nabi Muhammad tidak menghukumi Hatib sebagai orang munafik. Apalagi sampai dicap sebagai orang kafir. Tidak. Bahkan Rasulullah mengingatkan akan jasanya Hatib, yaitu dia ikut perang Badar yang bisa menghapuskan dosanya. Menunjukkan apa? Ini jelas-jelas berbuat dosa fatal, parah dosanya. Tapi Rasulullah ketika mendengar alasannya Hatib, Rasulullah memaafkan. Sehingga apa? Terkadang ada orang berbuat dosa besar, dia itu punya alasan. Yang alasannya itu membuat dia itu nggak bisa dihukumi karena dia punya alasan. Atau contohnya misalkan contoh yang lain. Rasulullah SAW ketika selesai menaklukkan Mekah, kemudian setelah itu terjadilah peperangan setelah dibukanya kota Mekah. Sisa-sisalah dari orang-orang Mekah yang tidak beriman, yang tidak masuk Islam. Mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Hunain. Maka Rasulullah dari Mekah berangkat menuju Hunain, 12.000 pasukan. 10.000 dari pasukan yang ikut sama Rasul dari Madinah menaklukkan Mekah. Setelah itu diajak lagi berangkat ke Hunain. Ditambah 2.000 orang Mekah yang baru masuk Islam. Mereka baru masuk Islam. Baru masuk Islam ketika dibuka kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong masuk Islam ketika dibuka kota Mekah. Nah, 2.000 ini baru masuk Islam. Ceritanya ini, ketika di tengah jalan, orang-orang ini, yaitu orang-orang baru masuk Islam dia itu, sehingga belum belajar tentang Islam yang benar. Mereka itu melewati sebuah pohon besar, pohon bidara. Adatnya orang jahiliyah, kalau mereka mendapatkan pohon besar, mereka itu ngelap berkah. Ya seperti orang zaman kita lah, di kita pun juga banyak pohon-pohon besar, nanti banyak orang ngelap berkah. Akhirnya sahabat-sahabat yang baru masuk Islam mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lakum dzatu anwat." Ya Rasulullah, tolong bikinkan untuk kami dzatu anwat. Dzatu anwat itu pohon besar yang biasa dicantelkan pedang, tombak, anak panah. Untuk apa? Ngelap berkah sehingga senjatanya itu ampuh. Itu kan keyakinan Arab jahiliyah. Ini sahabat baru masuk Islam ini mengatakan seperti itu. Ya Rasulullah, tolong bikinkan untuk kami atau pilihkan untuk kami pohon besar yang kita jadikan sebagai ngelap berkah. Sebagaimana kita dulu ketika jahiliyah seperti itu ya Rasulullah. Rasulullah marah luar biasa sampai mukanya belum merah. Sampai Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Qultu walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Allahu Akbar. Sungguh kalian telah mengatakan sebuah ucapan bahaya ini, ucapan seperti ini. Seperti ucapan kaumnya Nabi Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lakum alihatun. Wahai Musa, bikinkan untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang kafir punya sesembahan. Berarti apa? Menjadikan batu besar, pohon besar sebagai ngelap berkah, itu seperti menjadikan pohon dan batu itu sebagai sesembahan. Dan itu kan kesyirikan kan? Ini ucapan syirik ini, ucapan minta Tuhan, bayangkan itu. Ucapan syirik, ucapan sama Nabi Muhammad minta dipilihkan Tuhan kan gitu. Pertanyaan, apakah Rasul mengkafirkan mereka gara-gara ucapan seperti ini? Tidak. Rasul tidak mengkafirkan. Kenapa? Innakum qaumun tajhalun. Kalian itu orang bodoh, belum paham kalau ini itu nggak boleh gitu. Sehingga sama Rasul nggak dikafirkan. Sama Rasul tidak dikafirkan. Padahal itu perbuatan kufur, ucapan kufur. Karena kan minta Tuhan selain Allah Ta'ala. Nah itu intinya fahami di sini, fahami. Banyak sebenarnya cerita seperti Syekhul Islam sering mengingatkan di kitab beliau Majmu' Fatawa, beliau mengatakan saya sering ingatkan ke sahabat-sahabat kami, murid-murid kami, kelompok kami, jangan bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang muslim yang berbuat dosa. Yaitu hatta dosanya itu dosa kufur lah gitu. Beliau mengatakan karena ada sebuah riwayat di keluarga Imam Muslim. Ada seseorang yang dia itu tidak percaya dengan hari pembangkitan. Kan kufur, tidak beriman sama hari pembangkitan kan kufur, akidah kufur. Dan dia juga tidak meyakini kalau Allah itu maha mampu. Ini kufur juga. Jadi ceritanya itu ada orang tua, dia berbuat dosa dan maksiat sampai ketika mau meninggal kumpulkan anak-anaknya, mengatakan, "Nak, nanti kalau saya mati tolong jasad saya dibakar sampai jadi abu, nanti abunya pisah jadi dua, yang satu disebarkan di samudra, yang satu sebarkan di atas gunung. Jika Allah mampu membangkitkan saya, Allah akan mengadab saya dengan azab yang pedih." Orang itu tidak beriman dengan dua perkara yang menyebabkan kafir, yaitu tidak percaya tentang kemampuan Allah membangkitkan jasad. Yang kedua,
tidak beriman kepada hari pembangkitan. Akhirnya ketika di hari kiamat, Allah kumpulkan semua abunya, mengatakan kepada lautan, wahai lautan, kumpulkan semua abunya. Wahai udara, kumpulkan semua abunya. Sampai akhirnya kumpul semuanya, hidup lagi orang itu. Setelah itu ditanya sama Allah Ta'ala, wahai hambaku, kenapa kamu berbuat seperti itu? Berbuat seperti itu kenapa gitu? Sampai akhirnya meminta kepada putranya untuk membakar jasadnya. Dia mengatakan, Tuanku, karena saya takut kepada engkau. Takut kepada engkau. Akhirnya Allah maafkan dia, sampai akhirnya Allah masukkan dia ke surga. Maksudnya apa? Terkadang ada orang berbuat dosa besar, sampai syirik lah perbuatannya itu. Perbuatan kufur, cuma dia itu nggak tahu bahwasanya itu perbuatan kufur dan syirik, karena ilmu nggak sampai kepada mereka. Nah itu apa? Sebelum kita menghukumi orang sebagai orang kafir, harus kita sampaikan ilmunya. Karena Allah Ta'ala sendiri mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mungkin mengadab sebuah kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul untuk menyampaikan ilmu. Ini syirik, ini kufur, ini maksiat. Kalau mereka masih berbuat itu melanggar, maka berhak dihukumi. Tapi kalau belum sampai, tidak boleh, walaupun dia berbuat dosa besar. Maka kaidahnya, tidak setiap orang yang jatuh dalam ucapan kufur, perbuatan kufur, keyakinan kufur, langsung orangnya dicap sebagai orang kafir, apalagi sampai konsekuensi dari hukuman kafir. Konsekuensinya apa? Dibunuh, darahnya halal. Atau konsekuensinya seperti hartanya halal, dicuri hartanya, bunuh jasadnya, hartanya diambil. Itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena orang ini belum bisa dihukumi sebagai orang kafir. Sehingga apalagi akibatnya, yaitu masih hukum-hukum bawahannya, turunannya namanya itu tidak dibolehkan lagi. Udah Datang tuh. Ya dulu. Ya kita lanjutkan. Beliau berkata, kata Imam Al-Muzani, wal imsaku an takfiri ahlil kiblati. Ahlussunnah menahan diri untuk mengkafirkan ahlil kiblah, yaitu orang muslim yang masih kiblatnya sama. Karena Rasulullah bersabda, man sholla sholatana, siapa yang sholat seperti sholat kami, yaitu sholat subuhnya 2 rakaat, sholat asarnya, duhurnya, asarnya 4 rakaat, maghribnya 3 rakaat, isyanya 4 rakaat, wastaqbala qiblatana, dan dia menghadap kiblat seperti kami, yaitu kiblatnya Ka'bah, wa akala zabihatana, dan dia memakan sesembelihan kami. Rasulullah menyebutkan 3 di sini. Sholatnya seperti kami itu maksudnya jumlah rakaatnya. Wastaqbala qiblatana, menghadap kiblatnya sama dengan kita. Wa akala zabihatana, dia juga mau makan sesembelihan kami. Fadzalikal muslim, orang itu muslim. Alladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih. Dia punya zimmah, penjagaan dari Allah dan Rasul. Dia itu terjaga darah, harta dan kehormatan. Fala taghfirullah fi dhimmatihi. Jangan sekali-kali kalian merobek perjanjian Allah dan penjagaan Allah ke dalam orang itu. Orang itu dijaga sama Allah Ta'ala, maka nggak sembarangan kita robek harga dirinya, darahnya, dan juga hartanya. Maka kita Ahlussunnah tidak boleh sembarangan dalam mengkafirkan mereka. Wal bara'atu minhum fima ahdatsuhu. Tetapi kita juga berlepas diri dari bid'ah yang mereka ada-adakan, penyimpangan yang mereka ada-adakan, yang mereka amalkan, kekufuran, kesyirikan, dan kemaksiatan yang mereka jalankan. Malam yaqtadi'u dhalalan, selama mereka tidak membuat kesesatan di dalam umat Islam ini. Sehingga kita bedakan antara orang yang berbuat dosa atau kesyirikan, kekufuran, dengan perbuatan kufur dan syirik. Kita berlepas diri dari orangnya, dari perbuatannya, tetapi belum tentu orangnya langsung kita hukumi dan dicap sesuai dengan perbuatan dia. Faman ibtada'a minhum dhalalan. Setelah itu beliau mengatakan, siapa yang membikin di dalam Islam penyimpangan, yaitu ke bid'ah atau penyimpangan yang sampai tingkatan keluar dari Islam, karena ala ahlil kiblati kharijan, maka dia akan keluar dari ahlil Islam. Dia tidak dicap atau tidak dijuluki sebagai orang muslim lagi, dia sudah keluar dari Islam. Wa minad dini mariqan, dan dia sudah keluar dari agama Islam. Yaitu siapa yang mengamalkan amalan
amalan itu bisa menghabiskan Islam dia atau bisa merobohkan Islam, maka dia itu bisa keluar dari Islam. Bid'ah yang dibikin, jadi pelaku bid'ah, orang yang membuat bid'ah itu perkara baru dalam Islam. Kata para ulama, nanti bid'ah itu terbagi menjadi 3. Jadi paham ya, kita tidak sembarangan menghukumi bid'ah, itu nggak sembarangan. Jadi bid'ah itu kita hukumi nanti ada 3 tingkatan. Bid'ah itu kita hukumi ada 3 tingkatan. Bid'ah yang pertama dinamakan dengan bid'atun mukaffiratun. Bid'ah yang sampai mengkafirkan orang itu dari Islam. Bid'ah tapi sampai keluar dari Islam. Bid'ah tapi sampai keluar dari Islam. Namanya bid'ah mukaffirah. Kemudian yang kedua, bid'ah ghalidhah. Dan itu istilahnya Syekhul Islam. Syekhul Islam nanti istilahnya seperti itu. Bid'ah yang keras. Keras itu maksudnya apa? Dengan orang mengamalkan ini, dia keluar dari al-sunnah wal jamaah, tapi dia masih muslim. Kemudian yang ketiga, dinamakan dengan bid'ah khafifah. Bid'ah yang ringan. Bid'ah yang ringan. Bid'ah yang ringan itu maksudnya apa? Perbuatan itu bid'ah karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Cuma pelakunya masih ahlu sunnah, yaitu bid'ah itu tidak mengeluarkan orang dari ahlu sunnah. Apalagi sampai mengeluarkan orang itu dari Islam. Nah, jadi kalau kita bikin itu lingkaran itu nanti ada 3 lingkaran. Ada 3 lingkaran. Lingkaran satu kecil. Kemudian yang kedua lingkaran yang lebih besar. Kemudian yang lebih besar lagi. Jadi lingkaran itu ada 3. Orang yang mengamalkan amal, jadi ada 3 itu. Mengamalkan bid'ah, cuma bid'ahnya itu khafifah, maka dia itu masih masuk lingkaran yang kecil. Dia itu masih ahlu sunnah. Dia masih ahlu sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia itu mengamalkan amal bid'ah yang ghalidhah, namanya bid'ah yang ghalidhah, maka dia keluar dari lingkaran kecil ahlu sunnah menuju lingkaran yang lebih besar, yaitu lingkaran Islam. Lingkaran Islam. Tapi dia itu masih muslim, tapi sudah bukan ahlu sunnah lagi. Kalau dia itu nanti mengamalkan amal-amal yang ketiga, mukaffirah, maka dia keluar dari lingkaran yang ketiga, yaitu dia itu keluar dari lingkaran Islam. Setelah itu dia itu menjadi orang-orang kafir, keluar dari Islam. Contohnya misalkan saya contohkan ya, ini semuanya bid'ah ini, karena tidak ada sebelumnya, nggak ada orang yang mengatakan Al-Quran kafir, Al-Quran makhluk, seperti ucapannya orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sepakat ulama yang mengatakan Al-Quran kafir, bid'ah ini, bid'ah dalam masalah keyakinan, karena sebelumnya nggak ada. Tapi siapa yang meyakini itu kafir, yaitu keyakinan yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Sedangkan pelakunya belum tentu kita kafirkan. Pelakunya nanti ada sendiri yang tadi kita sebutkan. Kita cuma melihat perbuatannya, perbuatan atau ucapan atau keyakinan. Bid'ah ini keyakinan bid'ah, tapi orang yang mengamalkan keluar dari Islam. Bisa kita keluarkan dari Islam setelah kita iqamatul hujjah. Amalannya bisa mengeluarkan orang itu dari Islam. Yang kedua, contohnya misalkan ini masalah takdir lah, saya gambarkan masalah takdir yang mudah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa takdir itu ada 4 perkara yang dulu pernah kita sebutkan. Yang pertama, meyakini ilmu Allah, penulisan Allah di Lauhul Mahfuz, kehendak Allah, penciptaan Allah Ta'ala. Misalkan gini, ada orang kecelakaan, saya meyakini bahwa kecelakaan ini terjadi karena takdir Allah. Maksudnya apa? Pertama, Allah mengetahui kecelakaan ini sejak zaman dulu. Kalau kejadian itu sudah Allah ketahui. Yang kedua, Allah sudah menulis kejadian ini di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, Allah menghendaki kejadian itu terjadi. Yang keempat, Allah menciptakan perbuatan ini. Jadi kecelakaan saya itu makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Siapa yang menolak 2 perkara yang pertama, orang yang mengatakan bahwa takdir kejadian ini Allah tidak tahu dan Allah tidak pernah menulis di Lauhul Mahfuz, bid'ah ini, keyakinan, masalah keyakinan, tapi dia kafir. Oleh itu kenapa kok Ibnu Sina dikafirkan sama para ulama?
Karena Ibnu Sina mengingkari ilmu Allah Ta'ala. Mengingkari ilmu. Allah tidak mengetahui kejadian sampai terjadi. Baru Allah tahu. Kafir. Bid'ah sampai mengeluarkan dia itu dari Islam. Kalau dia masih meyakini ini, bahwasanya kejadian itu Allah tahu dan Allah sudah menulis di mahfuz. Cuma dia mengingkari dua poin yang kedua. Cuma kejadian itu Allah tidak pernah menghendaki dan Allah nggak pernah menciptakan. Itu murni kehendak saya. Seperti keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Maka kita katakan akidah ini mengeluarkan dari Ahlussunnah, cuma dia masih muslim. Tidak sampai mengkafirkan orang dari Islam. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya masa ini pembahasan ini ya? Ini bid'ah dinamakan dengan bid'ah ghalidhah. Bid'ah yang mengeluarkan dia dari Ahlussunnah wal Jamaah. Bid'ah ghalidhah. Lah, bid'ah ghalidhah itu yang mana? Nanti ulama-ulama pengarang itu kitab-kitab masalah akidah itu semuanya pembahasannya masalah bid'ah ghalidhah. Syekhul Islam ngarang kitab namanya Aqidah Wasithiyah, Imam Ahmad ngarang kitab namanya Ushulus Sunnah, Imam Al-Muzani ngarang kitab Syarhus Sunnah, Al-Barbahari ngarang kitab Syarhus Sunnah. Itu untuk menjelaskan mana sih yang ghalidhah itu yang mana itu. Siapa yang mengingkari keyakinan ini, maka dia ahlul bidah, keluar dari Ahlussunnah. Nah, itu sudah dijelaskan. Nanti poinnya apa saja? Ini. Sekarang pertanyaan ketiga. Kalau dia itu mengamalkan bid'ah nggak ada dalam agama kita, cuma nggak masuk di dua ini, tidak mengkafirkan, tidak masuk dalam amal mengkafirkan dan tidak ghalidhah. Karena tidak disebutkan oleh para ulama-ulama di kitab-kitab mereka. Ya perkara barulah dalam Islam. Zikir jamaah atau zikir pakai tasbih, misalkan meyakini kalau tasbih ini lebih mulia. Dan yang lainnya lah, atau bid'ah seperti apalah itu, banyaklah bid'ah-bid'ah kita ini banyak sekali kan itu. Acara kematian dan yang lainnya. Yang itu bid'ah ini itu nggak ada di kitab-kitab para ulama dimasukkan dalam bid'ah ghalidhah. Apa hukumnya orang itu? Kita katakan bid'ah itu hukumnya haram dan Allah tidak akan menerima. Sehingga hukumnya nggak boleh. Tapi nggak boleh itu maksudnya apa? Haram. Cuma pertanyaan, orang itu Ahlussunnah atau bukan? Ahlussunnah atau enggak? Ahlussunnah enggak orang itu? Ini ada orang mengamalkan sebuah perbuatan bid'ah. Cuma kita cek di kitab-kitab para ulama ada nggak sih pembahasan ini? Oh nggak ada. Nggak masuk dalam poin-poin yang disebut oleh para ulama. Cuma ini mungkin munculnya cuma di Indonesia, di Timur Tengah nggak ada kan itu. Nah ini apa ini kayak gini kan itu? Bid'ah itu, karena nggak ada dalilnya. Oke, bid'ah. Tapi yang mengamalkan keluar dari Ahlussunnah nggak ada itu. Tidak. Dia masih Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dia berbuat dosa. Tapi tidak sampai keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa dipahami ya? Pahami ya? Apalagi kalau ini masalah khilafiyah gitu loh. Masalah bid'ah saja, bid'ah yang mungkar, tidak ada dalilnya yang haram saja terkadang tidak mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi kalau masalahnya itu masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah tidak boleh, apalagi sampai mengkafirkan gara-gara masalah khilafiyah. Walaupun khilafiyahnya masalah akidah. Kalau ditanya, berarti dalam masalah akidah itu boleh khilaf nggak? Boleh nggak? Atau Munir, boleh nggak? Ini beda akidahnya sama saya ini. Berarti ini menyimpang ini. Karena dalam masalah akidah nggak boleh khilaf. Betul nggak? Boleh nggak? Nggak boleh? Nggak boleh khilaf. Contohnya misalkan, saya contohkan. Ini pembahasan yang sudah kita bahas. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu ditujukan kepada roh atau jasad. Oh, saya meyakini roh dan jasad. Oh enggak, kalau saya meyakini itu rohnya saja. Wah, antum sesat ini. Masalah akidah loh ini enggak boleh berbeda. Antum beda sama saya, sesat antum ini. Boleh enggak berbeda? Nah, berarti beda masalah akidah boleh enggak? Nah, makanya kita katakan masalah akidah itu ada dua macam. Akidah yang disepakati oleh para ulama nggak boleh berbeda. Antum beda dalam bab ini, keluar dari Ahlussunnah. Dan masalah yang ulama Ahlussunnah itu berbeda pendapat. Ulama Ahlussunnah sepakat bahwasanya ada azab kubur dan ada nikmat kubur dan ada fitnah kubur, pertanyaan kuburan. Siapa yang tidak menetapkan tiga ini keluar dari Ahlussunnah. Karena ini sepakat. Tapi masalah ini ada turunannya.
turunnya itu misalkan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, fitnah kubur ditujukan kepada rohnya saja, jasadnya saja, atau roh dan jasadnya. Khilaf, ada 3 pendapat. Terus bagaimana dengan masalah seperti ini? Ya seperti ini masalah khilafiyah. Tidak boleh kita memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Cuma yang boleh apa? Kita diskusi ilmiah. Contoh lagi misalkan, melihat Allah. Ada orang mengatakan, saya bisa melihat Allah. Kenapa? Saya itu alhamdulillah tingkatannya ma'rifat. Sehingga saya bisa menerawang, saya bisa melihat Allah dengan mata saya telanjang. Kalau kalian nggak bisa melihat, tapi saya bisa. Apa hukumnya orang ini? Menyimpang. Kenapa? Karena sepakat ulama, nggak ada khilaf dalam bab ini, bahwasanya Allah tidak bisa dilihat dengan mata telanjang di dunia. Hatta para nabi dan rasul nggak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang mengatakan nanti di hari kiamat itu nggak ada orang yang bisa melihat Allah Ta'ala, apa hukumnya? Sesat juga ini, menyimpang. Karena sepakat ahlu sunnah wal jamaah bahwa di hari kiamat orang-orang mukmin bisa melihat Allah Ta'ala. Siapa yang mengingkari ini, sesat dia, keluar dari ahlu sunnah. Kafir nggak orang itu? Kafir nggak? Ada orang mengatakan, oh nanti di hari kiamat nggak ada yang bisa melihat Allah Ta'ala, hatta pun di surga. Kafir nggak? Tidak. Paham ini, makanya hati-hati loh ini. Hati-hati keliru, paham ini bahaya ini. Orang ini masih muslim. Kenapa? Karena bid'ahnya nggak sampai mukafirah gitu. Ini nanti masuk dalam bab namanya bid'ah ghalidzah, keluar dari Ahlussunnah. Cuma dia masih muslim. Ya paham ya? Kenapa? Dua masalah ini sepakat para ulama. Dua masalah ini, bahwasanya di dunia tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah dengan mata telanjang. Yang kedua yang disepakati bahwa orang di surga bisa melihat Allah dengan matanya. Orangnya di surga. Sekarang pertanyaan. Kalau ada orang mengatakan di padang mahsyar semua orang bisa melihat Allah, hatta yang mukmin dan kafir munafik semuanya melihat Allah Ta'ala, sesat nggak orang itu? Sesat nggak ini? Ya, itu pendapat yang paling kuat. Saya pun pendapat yang paling kuat seperti itu. Tapi ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa di padang mahsyar, kita katakan padang mahsyar, ada yang mengatakan yang melihat Allah cuma orang mukmin. Ada yang mengatakan orang mukmin dan munafik. Ada yang mengatakan orang mukmin, munafik, kafir semuanya melihat Allah Ta'ala dengan mata mereka di padang mahsyar. Ini masalah khilafiyah. Contoh lagi masalah yang kedua. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj, Rasul itu melihat Allah dengan matanya langsung. Sesat antum berarti. Nah, kenapa? Saya pendapatnya Rasulullah nggak melihat dengan matanya. Wah, saya pendapat saya Rasulullah melihat. Sesat kamu, berarti kamu akidahnya beda dengan saya. Ini masalah khilafiyah. Sejak zaman dulu sahabat sudah khilaf dalam masalah ini. Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah melihat Allah dengan matanya ketika Isra dan Mi'raj. Abdullah bin Abbas menetapkan Rasulullah melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj. Berarti apa? Masalah akidah itu ada yang sepakat para ulama, siapa yang mengingkari ini, maka dia itu keluar dari Rasulullah. Masih muslim enggak? Masih muslim, kecuali ulama-ulama yang mengatakan ini bid'ahnya sudah sampai mukafirah. Seperti misalkan bid'ah mukafirah seperti orang yang mengatakan bahwa Allah sama dengan hamba. Tangan Allah sama dengan tangan saya, kafir. Karena sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seperti tadi menolak ilmu Allah, sudah kafir orang itu. Sehingga masa itu fahami, bid'ah itu tidak semuanya mengeluarkan dari Ahlussunnah. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, bahkan itu. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari Ahlussunnah, dan ada bid'ah yang hukumnya haram, tidak diterima sama Allah Ta'ala, cuma dia tidak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Fahami ya, penting difahami, karena tidak terkena oh, ini bid'ah ini, berarti kamu mengamalkan bid'ah, berarti kamu bukan Ahlussunnah, bukan Salafi kamu itu. Contohnya misalkan gini, antum melihat ada orang laki-laki nggak berjenggot, musbil, pakai celana jeans, merokok, di kafe minum khamr. Salafi enggak? Ahlussunnah enggak ini? Oh ini kan bukan salafi. Terus salafi itu yang jenggot. Lah kalau jenggotnya dikuncir.
Cingkrang, yang penting harus cingkrang lah. Kalau orang sekarang anak-anak muda cingkrang itu ngetren kan gitu. Apakah gara-gara orang itu cukur jenggot, terus musbil, merokok, kemudian dia itu ya pakai topi kemana-mana, apakah dia itu bukan salafi? Ini maksiat. Bagi yang mengatakan jenggot itu wajib, bagi yang mengatakan bahwa musbil itu haram, itu dosa dan maksiat. Tapi itu tidak mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Hatta pezina, hatta preman, peminum khamr, pecandu narkoba, orang itu masih Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ulama tidak pernah memasukkan dosa dan maksiat dalam bid'ah ghalidhah. Paham ya? Ini masih dinamakan maksiat, dosa, tetapi tidak mengeluarkan orang itu dari Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ada seorang sahabat, seorang wanita. Zaman sahabat, wanita itu berzina sampai dirajam sama Rasulullah SAW. Apakah wanita itu bukan Ahlussunnah? Ahlussunnah. Yang jatuh dalam perbuatan dosa besar. Ada seorang sahabat juga yang minum khamr sampai dicampur sama Rasulullah. Tetap orang itu dijuluki sebagai Ahlussunnah. Kenapa? Karena dosa tidak mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu hati-hati loh, karena terkadang itu mulut kita itu ya terlalu bermudah-mudahan lah menjuluki orang yang bukan casingnya kayak kita. Oh dia bukan salafi. Hati-hati, karena kita sudah mengecap orang itu loh keluar dari Ahlussunnah loh. Karena salafi itu Ahlussunnah. Yang antum maksudkan dengan ucapan salafi itu apa? Ahlussunnah kan gitu. Sehingga namanya itu Ahlussunnah ya bisa, namanya salafi ya bisa. Oh, itu cuma sekedar nama kan gitu. Mau dinamakan Ahlussunnah ya bisa, namanya salafi ya bisa, atau namanya Islam ya bisa, atau apa saja lah gitu. Ketika menjuluki oh orang ini bukan Ahlussunnah, ini bahaya ucapan seperti ini. Nah itu terkadang apa? Kita itu terkadang pengen menjuluki orang ini dengan apa ya, yang tidak ikut komunitas kita itu dengan apa gitu. Dia bukan salafi, akhirnya banyak ditinggalkan ucapan seperti karena takut itu man qala li akhihi itu kan. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, demikian juga ahlul bidah yang bukan Ahlussunnah dan yang lainnya. Akhirnya sebagian apa? Orang-orang itu yang masih jahiliyah. Kita dulu ketika zaman jahiliyah, ini lebih parah lagi jahiliyah kafir kan itu. Oh dia masih jahiliyah dia itu. Jahiliyah itu kafir kan, itu lebih ngeri lagi daripada julukan bukan salafi kan itu. Akhirnya sekarang apa? Dia belum ngaji gitu. Enggak apa kalau ngaji kan enggak ada masalah, namanya orang ngaji kan gitu. Atau dia itu orang awam kan enggak ada masalah juga. Tapi julukan bukan salafi, julukan jahiliyah ketika kita masih zaman jahiliyah dulu itu bahaya. Karena jahiliyah itu kufur. Jahiliyah itu kafir. Maka itu hati-hati. Itu intinya mengkafirkan orang itu tidak sembarangan. Harus kita cek dulu ini. Perbuatan ini sampai tingkatan mukafir atau tidak? Oh ulama sepakat ini perbuatan mengkafirkan. Oke, kalau ini sudah jelas, akhirnya baru kita iqamatul hujjah kepada orangnya. Setelah iqamatul hujjah, kalau dia sadar ini itu mukafirah, dia masih seperti itu setelah di iqamatul hujjah, setelah itu bisa dikafirkan. Ya, jadi fahami ya, jadi nggak sembarangan, tidak sembarangan. Dan alhamdulillah ulama-ulama kita itu, mereka itu bukan orang yang maksum. Mereka itu bukan orang yang maksum, yang mereka itu semuanya benar. Maka itu ketika ada seorang ulama yang mereka itu jatuh dalam kesalahan fatal, terus sikap kita seperti apa? Tidak langsung kita hukumi orang itu. Oleh itu kata Imam Zahabi beliau mengatakan, "Lau annana kullama akhta'a imamun mujtahidun fi mas'alatin." Jika seandainya ada seorang imam Ahlussunnah berijtihad dan keliru ijtihadnya dengan kekeliruan yang dimaafkan sama Allah Ta'ala, hajarnahu, setelah itu kami hajar, kami boikot. Wabada'nahu, dan kami bid'ahkan, dicap sebagai ahlul bidah. Lama salima ahadun minal a'immah, tidak ada seorang imam yang selamat dari lisan kita. Kenapa? Semuanya punya kesalahan. Siapa yang nggak punya kesalahan? Ya. Contohnya misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jatuh dalam masalah yang besar, Syekhul Islam yang mengatakan bahwa neraka tidak kekal. Demikian juga didukung ucapan ini sama muridnya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Hadil Arwah, dan itu nggak main-main. Ini ucapan bid'ah parah, yang mengatakan neraka tidak kekal. Tapi apakah para ulama itu membid'ahkan Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim gara-gara ucapan itu? Tidak. Kenapa? Karena mungkin mudah-mudahan beliau bertobat. Karena ada beberapa ucapan beliau yang beliau itu menetapkan surga dan neraka itu kekal dan abadi. Mudah-mudahan ucapan itu merupakan ucapan yang terakhir sebagai taubatnya beliau. Ya, maka itu walaupun salah fatal ini. Demikian juga Imam Nawawi, Ibnu Hajar dalam kitabnya beliau, terkadang beliau mentakwil sifat-sifat Allah Ta'ala.
Dan mentakwil sifat Allah itu fatal, bahaya. Mentakwil sifat Allah Ta'ala, karena Ahlussunnah tidak pernah menakwil sifat-sifat Allah Ta'ala. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar dalam beberapa kitabnya beliau mentakwil. Apakah setelah itu kita habisi beliau, kita bakar kitab-kitab beliau? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena kesalahan beliau itu sedikit sekali dibandingkan dengan kebaikan beliau. Kalau gitu ada sebuah kelompok, dan kelompok ini masuk di barisan salafiyin. Hati-hati kelompok ini. Kelompok dinamakan dengan Haddadiyah. Namanya kelompok Muhammad bin Haddad di Saudi Arabia orang ini. Setelah itu menyebar pemikirannya dan digemari, yaitu masuk di kelompok salafiyin lah atau Ahlussunnah. Apa kelompok ini? Kelompok ini mewajibkan ulama yang bisa kita ambil ilmunya hanya ulama yang selamat dalam masalah akidah. Siapa yang keliru dalam masalah akidah tidak boleh diambil ilmunya. Konsekuensinya apa? Mereka membakar kitabnya Imam Nawawi semua dan membakar kitabnya Imam Ibnu Hajar. Dibakar kenapa? Karena ini keliru dalam masalah akidah, nggak boleh diambil ilmunya. Akhirnya dibantah habis-habisan sama para ulama-ulama kita. Kenapa? Karena tidak semua kesalahan itu menghukumi orangnya sebagai orang yang salah. Itu kaidah kita. Maka itu hati-hati. Kita boikotlah, ucapannya nggak ada masalah, perbuatannya nggak ada masalah, tapi orangnya belum tentu. Orangnya belum tentu langsung kita hukumi. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa yutaqarrabu ilallahi azza wa jalla bil bara'ati minhu. Kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yaitu kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan berlepas diri dari orang itu ketika dia itu berbuat kesalahan. Wa yuhjar, dan kita hajar orang itu. Wa yuhtaqar, dan kita rendahkan. Wa yujtanabu ghaddat wa tujtanabu ghaddatuhu, dan kita jauhi penyimpangan dia. Fahiya a'da min ghaddatil jarab, dan ini yaitu penyimpangan dia itu lebih bahaya daripada virus penyakit menular. Ini berkaitan nanti dengan sikap kita dengan orang yang dia jatuh pada perkara bid'ah, dan bid'ahnya sudah bid'ah yang ghalidhah. Sekarang gini ya, kalau kita mendapatkan ada teman kita orang muslim, teman kita orang muslim yang kiblatnya sama, sholatnya sama dengan kita, tapi dia itu jatuh dalam ucapan yang bid'ah ghalidhah atau perbuatan atau keyakinan. Terus apa sikap kita? Sikap kita itu apa? Maka fahami bahwa perbuatan itu, perbuatan bid'ah, ucapan bid'ah, keyakinan bid'ah itu masuk dalam bab mungkar. Itu termasuk kemungkaran. Kewajiban kita itu al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kita harus melerai seseorang itu dari kemungkaran. Terus bagaimana caranya? Tahapannya apa yang kita jalankan itu? Tahapannya itu, yang pertama, tahapan kita itu harus tasabbut terhadap berita yang sampai kepada kita. Tasabbut. Tasabbut itu apa? Ini tahapan pertama, tasabbut. Setelah itu tabayyun. Tasabbut dulu, tasabbut. Setelah itu tabayyun. Setelah tabayyun, nasihah. 4 mata. Nasihat 4 mata. Nasihat dengan cara yang baik. Mau'izatul hasanah. Kalau ini tidak mempan, fajadilhum billati hiya ahsan, diskusi, debat. Kalau ini tidak mempan lagi, maka nanti bisa dimasuk ke tahdzir. Bab namanya tahdzir. Kalau ini tidak mempan lagi, bisa dihajar. Kalau ini tidak bisa lagi, maka setelah itu kita hukumi orang itu. Coba bayangkan, menghukumi orang itu tahapannya panjang loh, nggak main-main itu. Ya, jadi tahapan pertama apa? Setiap kita itu mendengar kabar ada seorang muslim jatuh pada perkara yang mungkar. Termasuk mungkar itu apa? Bid'ah. Pertama itu apa? Kita tasabbut. Tasabbut itu apa sih tasabbut itu? Mencari sumber berita. Beritanya itu dari mana ini sumbernya ini? Misalkan gini, saya mendapatkan kabar si A ngomong, kamu nggak tahu dong kalau ini teman kita itu berbuat seperti ini itu. Nah, kita tasabbut dulu. Tasabbut itu dari orang yang bawa berita ini. Kamu dapat berita dari mana? Oh, saya dengar dari si B. Oke, saya datangi si B. Saya tanya kepada si B, apakah benar si A itu ngomong seperti ini? Yang dengar dari kamu katanya. Ya, saya ngomong seperti itu dengan si A. Kamu berani bersumpah nggak atas nama Allah Ta'ala? Kalau itu benar kamu lihat, ya, saya melihat langsung dengan mata saya. Atau saya mendengar langsung dengan telinga saya, bahwasanya si Fulan jatuh dalam masalah ini. Oke, berarti sumber berita sudah otentik. Ya, jadi ini namanya tasabbut. Tidak boleh dengan kabar burung, katanya dan katanya. Ini semuanya tidak dibolehkan. Apalagi menyangkut harga diri seorang muslim. Kan semuanya itu kan katanya semua itu. Si A, benar nggak kamu itu
ngomong seperti, oh enggak, saya dari si B. Datang kepada si B, benar enggak kamu seperti, oh enggak, itu ngomong si A. Terus yang benar si mana? Yang ngomong siapa ini? Katanya si A, si B yang ngomong, katanya si B, si A yang ngomong, enggak jelas semua itu. Kalau seperti ini, tidak boleh kita menghukumi. Itu Rasulullah mengatakan kafa, yaitu cukup dianggap sebagai pendusta. Ayyuhaditsa bikulli ma sami'ah. Ketika orang itu mengatakan sesuatu dari semua yang dia dengar. Saya dengar si A ngomong seperti, oh langsung saya sikapi itu. Nggak bisa. Karena belum tentu si A itu dengar langsung. Dia mungkin punya perantara. Perantaranya juga mungkin dari perantara lain kan gitu. Dan semuanya belum tentu dipercaya mereka kan orangnya kan itu. Maka itu tasabut. Yang pertama, mencari sumber berita yang otentik dulu. Sampai ada yang mendengar langsung. Ya saya mendengar langsung bahwasanya sebulan ngomong seperti ini. Oke? Setelah kita itu berita otentik, setelah itu kita menjalankan tabayyun. Apa itu tabayyun? Itu datang kepada pihak yang kita tuduh, pihak yang menjadi tersangka lah. Kita datangi orangnya, kita tanya, Fulan Afwan, ada berita yang sampai kepada saya dan beritanya otentik. Beritanya otentik. Kalau Anda mengatakan bahwa ruh, misalkan saya contohkan ya, Anda mengatakan bahwa ruh, bahwasanya jin tidak bisa masuk dalam tubuh manusia. Ini masalah usul, gak main-main. Siapa yang mengatakan bahwasanya jin tidak bisa masuk dalam tubuh manusia, mengingkari kerasukan jin dan sihir, maka dia ahlul bidah. Karena ulama menetapkan semua bahwa sihir dan kerasukan jin itu ada. Dia mengatakan ada juga kelompok seperti itu, mengatakan nggak bisa. Itu ahlul bidah. Apakah benar Anda itu mengatakan seperti itu? Ya. Saya mengatakan seperti itu. Itu namanya tabayyun. Tabayyun itu apa? Mencari berita langsung kepada orangnya. Ya. Kalau kita sudah jelas ini, si A ini ngomong seperti itu. Terus sikap kita apa? Maka kita masuk ke yang kedua, yang ketiga. Yaitu apa? Kita tanya alasannya. Kenapa kok Anda itu mengatakan seperti itu? Saya itu baca di kitab, ada seorang ulama, termasuk ulama Nusantara lah, pendiri sebuah ormas besar. Yang dia itu dalam fatwanya, saya pernah baca sebuah fatwa dari ulama besar, termasuk pendiri ormas besar di Indonesia ini, pendirinya. Dalam buku fatwanya, beliau mengatakan bahwa jin tidak bisa masuk dalam tubuh manusia. Alasannya kenapa? Karena jin itu diciptakan dari api. Kalau dia masuk dalam tubuh manusia, manusia akan kebakar. Itu alasannya dia. Akhirnya dia kata, saya baca buku itu, mengatakan seperti itu. Berarti dia hujahnya ini. Dia punya hujah di situ. Terus bagaimana seperti itu? Kita nasihati. Ini pendapatnya keliru. Atau walaupun ini ulama besar Nusantara itu keliru. Tapi harus kita ingatkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa sihir dan kerasukan jin itu ada. Ayatnya ini, hadisnya ini. Kalau dia terima, berarti pendapatnya si A ini keliru ya, ulama besar ini. Keliru. Karena ayatnya ini, hadisnya ini, jelas hadisnya mutawatir dalam masalah ini. Akhirnya dia bertaubat. Alhamdulillah, selesai. Nasihat empat mata, bertobat, selesai. Alhamdulillah. Dengan nasihat ringan, dia bisa bertobat, dia sadar, sampai ilmu dia bertobat. Alhamdulillah, selesai. Nggak usah kita bicarakan lagi. Apalagi kita sebarkan lagi, nggak boleh. Itu harga diri dia sudah cukup sampai di sini. Kalau dia nggak terima, kita masuk pembahasan berikutnya. Apa? Fajadilhum billati hiya ahsan. Diskusi, debat secara baik. Tapi hanya empat mata, nggak boleh kita sebarkan aibnya orang itu dulu. Diskusi dulu, ya, diskusi sampai akhirnya orang itu kalah. Ketika dia kalah hujahnya dengan kita, kok masih seperti itu? Akhirnya berarti dia nggak mempan. Ini sudah sampai ilmu, dia sadar dia itu menyimpan, masih dia berbuat seperti itu. Caranya apa setelah itu? Maka kita punya cara yang kedua, yang ketiga. Ya, cara yang berikutnya. Cara yang berikutnya apa? Kita perlu mendatangkan orang yang dia hormati. Seperti Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat ada orang yang berkumpul di masjid, bikin lingkaran, bikin jamaah, membawa kerikil masing-masing, ada pemimpinnya mengatakan tasbih 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apakah Rasulullah ingkari? Tidak. Beliau datang kepada Abdullah bin Mas'ud yang lebih senior. Berarti apa? Datangkan orang yang lebih didengar sama dia supaya menasihati. Kalau sudah didatangkan orang yang senior, orang yang didengar, nasihati nggak mempan juga, maka kita masuk tahapan berikutnya, yaitu apa? Tahdzir. Apa itu tahdzir? Tahdzir itu apa sih? Tahdzir itu kita peringatkan kaum muslimin, hati-hati. Antum hati-hati ya kalau ngomong sama dia. Dia kalau bicara masalah jin masuk dalam tubuh, jangan diikuti, ini menyimpang.
Si fulan ini ngomong seperti ini, kamu harus hati-hati sama dia dalam bab ini. Itu namanya tahdzir. Tahdzir itu apa? Membicarakan aibnya orang itu di hadapan orang lain. Menyebutkan aibnya orang itu di hadapan orang lain, itu namanya tahdzir, dan kita peringatkan supaya antum jangan ambil ilmu dari dia dalam bab ini. Itu namanya tahdzir. Kalau sudah ditahdzir gak mempan juga, masuk tahapan berikutnya, dinamakan dengan hajar. Dihajar. Hajar itu apa? Diboikot. Ketemu kita nggak ngajakkan salam, kita nggak menjawab salam, dan kita lepas diri. Kita nggak mau ketemu. Kalau kita ketemu di jalan, kita menyinggir. Kalau dia mengucapkan salam nggak kita jawab. Itu namanya hajar. Tapi hajar punya kaidah. Kaidahnya apa? Selama hajarnya itu bermanfaat. Bermanfaat itu maksudnya apa? Jumlahnya yang menghajar lebih banyak daripada yang dihajar. Tapi kalau yang dihajar itu lebih banyak, kita sendiri menghajar satu kampung, ya kita yang dihajar sama mereka, bukan kita yang, kita sendirian menghajar siapa kita kan gitu. Sehingga ulama-ulama ketika mereka jumhur, mayoritas itu Ahlussunnah, mereka keras sama Ahlul Bidah. Dihajar Ahlul Bidah yang muncul, 1, 2 dihajar sama mereka, diboikot. Tetapi ketika Ahlussunnah itu sedikit jumlahnya, maka tidak dengan hajar yang bermanfaat, tapi dengan taklif, kita pendekatan sama mereka. Dan kalau sudah dihajar nggak mempan juga, maka setelah itu laporkan penguasa. Laporkan penguasa. Nanti penguasa bisa menjatuhkan hukuman fisik, bisa dipenjara, bahkan bisa dihukum mati. Ya main-main itu. Seperti contohnya Khalid Al-Qisri yang membunuh Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham itu gurunya Jaham bin Sofwan. Nah itu Jamiyah itu. Dia mengatakan Allah itu tidak punya nama dan sifat. Coba bayangkan itu. Kufur. Ini ucapan kufur. Maka sampai beritanya ke Khalid Al-Qisri, maka setelah itu dia perintahkan untuk menangkap. Ketika ditangkap, setelah itu apa? Dihukum mati, disembelih. Ya, hukumannya mati sampai disembelih, gak main-main. Umar bin Khattab ketika disampaikan kepada beliau berita, ada seseorang namanya Subair, orang Mesir, yang terus bertanya masalah ayat-ayat syubhat dalam Al-Quran, sehingga orang pada bingung dengan ayat itu. Sampai kepada Umar, kata Umar kepada Amr bin As, tangkap orang ini, jangan sampai lepas, bawa ke saya. Kalau sampai lepas, kamu Amr yang akan saya hukum, bawa ke sini. Hanya ketika orangnya datang, sama Umar disiapkan pelepah kurma. Pelepah kurma itu kan ada lancipannya itu. Sampai di Umar bin Khattab itu pukul kepalanya sama Umar, sampai sobek kepalanya, bercucuran darah setelah itu. Kata Umar, penjara orang ini. Setelah itu dipenjara, ketika sudah mau sembuh, darahnya itu sudah sembuh, sudah mau sembuh lukanya, bawa ke sini lagi dia. Pukul lagi sama Umar kepalanya, sampai bercucuran darah lagi. Penjara lagi orang ini. Sampai akhirnya dia mengatakan, Umar, kalau kamu pengen bunuh saya, tolong bunuh dengan cara yang cepat. Kata Umar, selama otak kamu masih ada syubhatnya ini, akan saya pukuli terus kamu ini. Setelah itu dia mengatakan, tobat wahai Umar, saya sudah selesai, tobat. Setelah tobat dibebaskan, tapi Umar mengatakan kepada Amr bin As, wahai Amr, kawal orang ini. Kalau dia mengulang lagi, bawa lagi ke sini. Siapa yang bisa berbuat seperti itu? Menghukum secara fisik, pemimpin, pemerintah. Kita nggak boleh, karena kita bukan siapa-siapa. Kalau sudah sampai di perintah, kita sampaikan kepada pemerintah, pemerintah itu mendiamkan, urusan pemerintah, dosanya kita sudah selesai. Kita sudah jalankan semua cara, nggak bermanfaat, itu urusannya pemerintah, bukan urusan kita. Itu namanya kalau kita itu melihat bid'ah, atau kita itu mau menghukumi orangnya, sehingga tahapannya itu panjang, tidak bisa langsung sumbernya katanya dan katanya, karena itu menghancurkan wibawa seseorang katanya dan katanya ini. Semuanya harus kita dudukkan. Nah itu panjang tahapannya sampai kita itu menghukumi seseorang terhadap bid'ah yang dia jalankan atau kesyirikan yang dia jalankan, itu tahapannya panjang. Ya sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita pembahasan berikutnya kita masuk di keutamaan para sahabat. Ya sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.